Dan lebih parah juga saya nekatin diri lagi, udah kelas 3 ini udah lama nyoba sholat malam kan, dan itu saya bertiga. Tapi namanya sholat tahajud kan nggak bisa jadi makmum jadi imam kan, Iya, masing-masing. sendiri-sendiri, Jadi betul. posisinya juga agak lumayan jauh lah. Saya sholat tahajud ke yang 4 kali itu, saya pas baru begini tiba-tiba ini saya ada yang nepak pak. Saya kok maksudnya kan menjadi makmum kali kan, cuma ini kan udah malam, siapa ini? Maksudnya kan kalau emang santri pasti ngerti nih lagi sholat apa kan. Paham. Udah tuh saya pas lagi baca doa kayak mikirin aja siapa ya. Saya nengok aja langsung, saya batalin, saya nengok nggak ada orang kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di sini ada gue Irfan dari Cerita Malam. Hari ini mungkin spesial karena ini adalah episode pertama kita, di mana kita akan sering mungkin kedatangan teman-teman untuk berbagi kisah cerita yang akan dibagikan ke teman-teman semua ya. Hari ini spesial karena ini ada ceritanya nyentuh-nyentuh wilayah di wilayah pesantren nih ceritanya. Jadi narasumber kita itu sempat pernah di pesantren, terus mungkin banyak dari kita punya pengalaman-pengalaman pesantren yang antara yang ada seramnya dan berbagai hal. Mungkin biar lebih jelas kita langsung sambut ya. Tamu kita hari ini ada Bang Mamdu. Gimana Bang Mamdu? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya makasih banyak Bang Mamdu udah nyempetin waktunya di Cerita Malam. Di teman-teman yang hari ini nonton juga pengen denger cerita-cerita dari Bang Mamdu nih. Jadi Bang Mamdu ceritanya pesantren. Ya pesantren. Sempat nyantren. Jadi santri itu berapa tahun Bang? Jadi santri itu cuma 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan. Oh berarti itu lulus? Lulus. Sempat lulus. Harusnya. Jadi sempat harusnya lulus ya? Harusnya lulus. Nah, sebelumnya dari beberapa hal yang dialami di pesantren nih, itu kira-kira yang benar-benar bikin Bang Mamdu keinget banget itu cerita yang tentang apa Bang Mamdu? Kalau yang benar-benar serem sih tentang sholat malam. Sholat malam ya? Wah, mungkin kalau sholat malam aja sampai dibikin film tuh kan. Kalau orang sholat malam tuh godaannya berat banget kan. Apalagi kalau misalnya kita ibaratnya katanya banyak yang ikut ya. Betul. Oke, buat teman-teman biar nggak penasaran, kita langsung aja dengar cerita lengkapnya Bang Mamdu. Silakan Bang Mamdu. Jadi mulainya dari mana nih Bang Mamdu? Ini tahun berapa? Dari awal aja. Boleh, silakan. Dari tahun berapa kira-kira nyantri itu pas di sana? Itu tahun berapa? Saya masuk pesantren di tahun 2014. 2014. Pesantrennya di wilayah mana Bang? Di daerah Karawaci Binong. Karawaci Binong, Tangerang ya? Betul, Tangerang. Tangerang nih, buat teman-teman yang tahu mungkin di wilayah Karawaci Tangerang itu kayak banyak juga pesantren di sana ya? Banyak. Oh berarti aman lah ya. Aman. Ini cerita gini mau pesantrennya udah aman ya? Aman. Yang penting jangan disebutin pesantrennya. Ya betul. Gitu. Oke. Ya udah Bang Mamdu, boleh di Karawaci Tangerang tahun 2014 ya? Nah itu gimana awalnya? Ya awal mula masuk pesantren sih karena ya keinginan orang tua. Jadi ya udah masuk gitu kan. Jadi pertama-tama masuk tuh ya benar-benar yang nggak mau tadinya kan, nggak mau lah masuk pesantren tuh. Tapi lama-lama ya udahlah dipaksain. Nah awal mula masuk tuh aman-aman aja sih. Aman aja. Nggak ada kendala apapun lah, tentang apapun nggak ada. Karena mungkin masih rame. Karena awal kan baru. Awal. Makin lama kayak udah jalan setengah tahun tuh mulai kerasa kayak banyak ya hal-hal gaib lah. Hal-hal gaib. Jadi kayak maksudnya banyak yang godain dalam kayak mau sholat malam atau wudu atau yang lain-lain lah di kamar atau di dapur gitu kan. Jadi pertama-tama sih yang benar-benar saya alamin yaitu yang sholat malam itu, sholat tahajud. Nah, gimana itu ceritanya sholat tahajud? Waktu saya pertama sholat tahajud itu saya kan mencoba memberanikan diri ke masjid sendirian. Oh itu sendirian? Jadi dari pesantren tuh ke masjid sekitaran lumayan lah jaraknya, sekitar 150 meter mungkin ya. Jadi saya nyoba memberanikan diri ke sana. Nah sampai sana saya langsung ke tempat wudhu kan.
Saya langsung wudhu. Nah tiba-tiba pas saya wudhu, ada yang nyalain keran di sebelah saya. Keran yang sebelah hidup. Itu sendirian? Sendirian. Tiba-tiba hidup, saya lihat, tapi gak ada orang. Tapi hidup. Ya udah, saya lihat lagi, saya matiin. Saya lanjut wudhu lagi, tiba-tiba nyala lagi kerannya. Saya lihat lagi, gak ada orang lagi. Ya, pas ketiga kalinya, pas saya tengok, ada kepala. Ada kepala? Ada kepala. Itu kelihatan kepalanya? Kepala lihat jelas banget. Gondrong dia. Tapi nggak tahu ya perempuan atau lelaki. Itu perempuan apa laki itu? Kira-kira? Kalau kira-kira sih kayaknya lelaki. Cuma bentuk gondrong itu. Serem banget mukanya juga. Dan yang lebih parah itu cuma kepalanya doang, badannya nggak ada. Itu ada di mana, Bang? Di tempat wudhu itu. Dia munculnya dari mana tuh? Pas saya wudhu yang ketiga kali itu keran nyala, saya nengok kan. Dia langsung. Pas saya pertama dia nongol, saya lihat langsung lari saya ke dalam masjid. Ya maksudnya tanggung kan. Udah saya paksa sholat. Selesai sholat, saya ngewirid kan. Kayak zikir lah. Zikir. Nah pas berzikir itu, tiba-tiba tasbih saya ada yang narik. Ditarik itu tasbihnya kayak saya lagi ngejikir gitu, ditarik tasbihnya. Saya lihat siapa yang narik. Sedangkan di situ gak ada orang sama sekali kan, cuma saya doang. Dan posisi lampu masjidnya juga mati. Karena emang kalau dinyalain ya benar-benar terang banget lah. Jadi udah tiba-tiba ditarik. Kedua kalinya saya tarik lagi, ditarik lagi, sampai ketiga kalinya saya lari langsung. Wih, tapi itu serem banget loh. Jadi itu posisi sendiri berarti? Sendiri. Dan itu gelap? Dan gelap banget. Gelap banget? Gelap banget. Nah itu gimana ceritanya Bang Mamdu berani tuh mau sendiri sholat tuh ceritanya? Ya karena mencoba memberanikan diri aja. Karena emang kan niatnya juga baik kan. Jadi pas kejadian begitu ya udah langsung lari kan ke kamar lagi, ke asrama lagi. Nah di sana udah saya mungkin merenung dulu sendiri kan, karena emang yang lain masih pada tidur. Nah pas jam subuh baru saya cerita tuh sama teman saya. Terus kata teman saya udah biasa begitu mah. Nah keesokan harinya seminggu yang ke depan lah teman saya mencoba sholat sendirian. Kejadiannya sama, dia ngambil wudhu ntar keran nyalain, dia lihat orangnya nggak ada, sama dia dimatiin lagi sampai ketiga kali. Nah pas ketiga kalinya itu nongol lagi sosoknya, kepala doang tapi pocong. Beda bentukannya, berarti sekarang dia pakai pocong. Bukan yang kayak yang pertama saya lihat itu. Jadi sama saya juga kaget kan, tapi berhubung teman saya imannya kuat, dia masuk aja langsung sholat lanjut, langsung sholat aja dia. Nah kejadiannya sama, jadi pas dia sholat, habis selesai sholat kan dia berzikir tuh, sama dia ditarik, diambil lagi, tarik lagi, diambil lagi, sampai akhirnya dia sih nggak ketakutan, cuma ya udah langsung ke asrama aja. Nah waktu saya cerita, nah dia juga cerita iya benar, maksudnya kejadian kayak begitu. Cuma maksudnya bingung juga, maksudnya itu di masjid juga kadang ada ya kan. Iya. Udah tuh udah selesai kayak begitu. Udah mulai ramai, jadi kita cerita-cerita kayak begitu. Yang lain juga kayak udah biasa. Nah yang lebih parah itu waktu di sekolahan sih. Di sekolahan tuh maksudnya di pesantrennya ada sekolah gitu? Pesantrennya ada sekolah. Oh jadi santri juga, ada gedung sekolahnya juga? Iya. Ya waktu itu saya sekolah. Nah ada pelajaran amil dan waktu itu gurunya gak masuk. Jadi jam bebas lah. Jadi nah di posisi itu saya tidur di kelas itu. Posisi siang lah. Jam 10-an mungkin. Nah pas tidur itu saya kemimpi. Pas mimpi itu mimpi setengah sadar. Jadi kita sadar tapi gimana gitu. Pokoknya mimpi setengah sadar. Nah pas saya tidur tuh saya melek. Pas melek tuh itu di ruangan pocong semua. Seruangan. Dan gak ada pintu sama sekali buat keluar gitu. Oh jadi posisi mimpi nih? Gelap semua apa gimana? Maksudnya pas mimpi semua, terus pas pocong semua, tiba-tiba maksudnya saya pas nyari pintu kan, lihat gak ada sama sekali pintu. Tapi posisi saya sadar, setengah sadar, masih kayak, ih pocong semua, udah ketakutan banget lah di situ. Benar-benar ketakutan ya, maksudnya mana ini pintu buat lari kan.
dan itu pocongnya juga nggak ditembok-tembok, bener rapat aja gitu, kayak lagi ngumpul rame aja gitu. Tiba-tiba saya ada di tengahnya, itu dia Serem banget sih. banget tuh. Itu lagi tiduran tuh, dikelilingin gitu. Lagi tiduran, udah gede-gede banget. Dan saya bisa sadar itu agak lumayan lama sih di dalam mimpi itu. Nah tiba-tiba teman saya ngebangunin karena posisi tidur saya jadi bangun katanya, jadi agak duduk. Oh gitu. Kayak nggak tahu sih kayak gimana, pokoknya aneh lah. Pak sama teman saya langsung bangun, langsung kayak kaget banget. Tiba-tiba maksudnya tanya kan, kenapa aku mimpi di dalam kelas ini pocong semua. Serius. Tapi itu pas di mimpi itu siang apa malam apa gimana? Pokoknya di dalam mimpi itu gelap aja. Gelap. Yang terangnya itu pocong-pocongnya aja gitu, yang nampaknya itu. Tiba-tiba maksudnya, pocong semua ini. Udah pas saya bangun, saya langsung ke toilet kan, cuci muka. Saya maksudnya ngelamun dulu. Saya ceritakan sama teman saya, ditanya emang kenapa kejadiannya. Saya bilang gini-gini, kayak di kelas ini pocong semua. Masa sih? Serius? Kan ini posisi juga siang kan. Ya udah tuh, teman saya juga nggak ada yang percaya lah, kayak udah biasa. Nah dari situ saya udah mulai kerasa lah takutnya. Maksudnya kerasa mulai takut, kayak digangguin terus. Tuh. Tapi itu teman-teman di sekitaran Bang Mamdu tuh itu juga ngalamin yang sama nggak sama Bang Mamdu? Ada 2 orang pernah juga. Cuma beda juga? kelas. Beda kelas. Cuma sama mimpinya gitu. Maksudnya banyak setan gitu. Dia nggak nemu pintu keluar aja. Kayak di ruangan kotak aja gitu. Serem banget ya. Makanya itu serem banget, asli tuh. Maksudnya sampai sawan lah. Terus selain di situ, ibaratnya pasti cerita dong ke, kan kalau nggak salah kalau misalnya pesantren tuh kayak ada ini ya kan, ada mudabir apa, kayak ada ustadz-ustadznya gitu ya. Pengurusnya. Nah, itu pengurusnya atau misalnya ya siapapun itu pernah cerita nggak? Ya cerita dia juga gitu. Maksudnya sering gitu ngalamin hal begitu. Karena emang ini ya pesantren itu tadinya makam. Oh gitu. Berarti makam umum apa gimana itu? Kurang tahu sih kalau makam umum apa enggaknya mah. Cuma emang di belakang kamar saya itu atau di belakang sekolahan saya emang itu makam masih banyak kan. Masih ada makam. Masih banyak. Masih ada sekitaran 10-an mungkin. Nggak tahu itu makam apa. Jadi emang katanya itu kata yang udah lama di pesantren dari yang awal lah. Itu maksudnya pesantren itu tadinya tempatnya makam. Tadi tempat makam. Wah, tapi itu ngeri banget sih ya. Terus Bang Mamdu di sana berapa tahun? 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan. Wah, berani juga 2 tahun 7 bulan loh. Makanya itu. Nah, selain itu apa lagi pernah ngalamin ya? Pasti banyak kan, yang namanya 2 tahun sih, tuh banyak banget sih. Cuma kayak yang lebih parah sih ada, maksudnya nggak parah juga, maksudnya pas saya ke dapur tuh waktu malam-malam, kan kamar saya juga di lantai 3. Saya sama teman saya tuh berdua lapar tuh malam-malam sekitaran jam 11:30. Tiba-tiba saya coba ngeliat ke aula kan di bawah tuh. Saya ngecek, makan udah habis semua. Karena kan ada makan malam di situ. Nah makan malam itu udah habis semua. Saya ngomong sama teman saya, ke dapur aja yuk bikin nasi goreng, siapa tahu di dapur masih ada nasi. Saya nekat lah ke dapur, dan dapurnya itu adanya di asrama putri kan di belakang. Jadi emang harus izin dulu lah ke pengurus itu, maksudnya emang mau ke dapur, dan alhamdulillah diizinin. Berapa orang itu? 2 orang saya. 2 orang. Berdua sama teman saya. Masuklah ke dapur. Nah tiba-tiba sampai dapur, sapu jatuh. Jatuh dari tembok kan, di tembok tuh suka di sapu tuh segantungin di tembok tuh. Tiba-tiba jatuh blok aja. Itu kalau angin nggak mungkin? Mungkin, karena emang ruangan kan ketutup ya ruangannya ya. Pintu dapur doang yang dibuka. Pintu dapur doang gitu. Dan posisi sapunya itu ada ini pintu masuk, dan sedikit tuh ada sebelah kiri situ di temboknya. Ada maksudnya alat-alat kebersihan di situ lah. Itu jatuh. Saya sama teman saya ngomong, kaget kan. Cuma mungkin binatang apa gimana atau angin. Saya naikin lagi. Udah tuh saya mah fokus masak lagi. Ini maksudnya motong-motongin alat maksudnya buat makannya. Tiba-tiba sapunya jatuh lagi. Maksudnya tadi pas jatuh dibenerin? Pas dibenerin dia jatuh lagi. Saya binatang nggak apa-apa, saya cari kan. Nggak ada angin, nggak ada binatang. Di posisinya juga kalau emang ada binatang kayak nggak mungkin. Tikus nggak mungkin tikus ya. Nah tiba-tiba maksudnya udah tuh saya naikin lagi. Saya lanjut masak lagi kan, emang udah mau bener-bener mau mateng lah. Nah ketika kali ini jatuh sapunya patah. Sapunya patah? Kayak dibelah 2 gitu tengahnya.
Kok bisa? Gak tahu dah. Benar-benar teman saya juga ngomong, ini bukan angin atau bukan binatang ini. Nggak, tapi kalau sekali mau wajar ya, sekali, 2 kali, 3 kali. 3 kali. Dan ketiga kali patah saya langsung cek kan keluar pintu dapur lah, saya cek asrama putri, gak ada orang sama sekali, dan nggak mungkin juga asrama putri masuk kan, karena Berdua itu. teman-teman saya asrama putri masuk kan nggak mungkin. Tiba-tiba saya lihat sepi amat, ini nggak ada orang. Ya udahlah, mau nggak mau saya senderin aja tuh ke tembok kan, sedang lanjut masak lah. Pas udah mau matang banget, ada yang nyapu di atas. Atas apa tuh? Di atas gentengnya gitu, plafon ya, di atas ya genteng lah. Ada yang nyapu, serak aja. Awal, siapa yang nyapu? Saya cek lagi keluar kan. Tiba-tiba pas sampai luar, gak ada orang lagi. Terus saya masuk lagi karena udah matang lah. Nah, nyapunya makin kenceng lah, serak aja. Tiba-tiba saya beranian diri kan, ada kayak tembok itu sedikit, saya naikkan, saya lihat atas. Tiba-tiba ada orang lah. Ada orang di atas? Di atas plafon? Di atas plafon ada orang lagi nyapu. Tapi kakinya gak napak dia. Asli itu, serem banget. Dari situ saya langsung loncat. Saya bilang teman saya, ayo buruan. Nasi goreng juga tahu enak kok, langsung bawa aja. Dan lebih parahnya, sampailah saya mau ke kamar saya tuh. Udah mau naik kan, kamar saya lantai 3 mau naik. Tiba-tiba nasi goreng jatuh. Jatuh nasi goreng yang tadi dimasak itu? Udah perjuangan kan. Tiba-tiba jatuh tinggal sedikit. Terus temen saya ngomong, aduh lapar nih. Mau balik lagi gimana? Cuma ya udahlah. Nggak dilanjutin kan. Nah kebesokannya di pesantren itu kan ada ini ya. Ada kayak penampungan toren air itu tapi buat minum bukan buat mandi. Toren, ya buat minum. Toren gede tuh buat minum, ada kerannya kan. Ini serem banget sih, serem terus aneh lah. Nah teman saya tuh lagi ngambil minum. Posisi kan jongkok kan dia. Nah saya di belakang dia. Katanya kata yang lain itu dia saya jorokin. Nah itu di atas, maksudnya gimana nih? Enggak, dia lagi jongkok nih. Saya berdiri. Dia ngambil keran, ngambil air tuh di keran, dibuka. Tiba-tiba kata teman saya ngejorokin dia. Dan seremnya, kupingnya putus. Kupingnya putus? Kupingnya putus. Gimana ceritanya kupingnya putus? Gak tahu, teman saya ngomong saya jorokin aja. Oh jadi katanya Bang Mamdu dorong? Iya, ngedorong dia. Tiba-tiba kan di situ di tembok itu mungkin ada yang tajam, ada paku atau apa. Pokoknya somplak aja kupingnya. Oh jadi mental ke tembok gitu? Pas mental Bang Mamdu nggak sadar? Nggak sadar saya juga. Nggak, gimana cerita itu? Bang Mamdu dorong, kata temen dorong? Kata teman tiba-tiba dia jongkok. Dia agak baru mau bangun, didorong. Jadi dorong kena paku si ininya nih. Di somplak kak. Putus sih enggak ya, cuma hancur lah. Dari situ tiba-tiba pas dia udah kejadian kan dia pingsan tuh. Saya mungkin teman saya langsung nyadarin, itu diapain tuh, lu jorokin gitu kan, dorong ngapain itu sampai begitu. Saya sadar kan, enggak ngejorokin, enggak tahu. Maksudnya udah di situ kan saya disalahin lah. Kesangkanya kan saya benar-benar niat ngedorongnya. Padahal sebetulnya Bang Mamdu sadar pada saat proses dorong itu, inget nggak? Enggak, sama sekali nggak? Sama sekali nggak inget. Oh gila, serem banget ya. Itu ingetnya, ya maksudnya sampai mempengaruhi orang ya. Itu ingetnya pokoknya pas dia didorong aja. Dia pas udah benar darah udah banyak, dan dia juga udah ketakutan gitu, kayak udah nangis, kayak megangin kuping kan. Saya baru sadar di situ. Saya juga di sama teman-teman saya, kenapa kok begitu amat gini gitulah. Saya bilang saya nggak sadar. Nah saya dibawa tuh sama pengurus gitu, diinterogasi lah. Saya bilang saya nggak sadar ngedorong dia. Kalau emang saya sadar saya nggak mungkin nyelakain sampai separah itu. Nah, maksudnya pas sudah sampai situ, jadi mungkin pengurus sudah tahu lah ya. Jadi pengurus tuh, oh ya udah biarin. Tapi nggak kaget tuh pengurus tuh? Nggak kaget. Nggak kaget sama sekali? Nggak kaget sama sekali. Kayaknya mungkin dia udah sering kali. Serem amat ya. Makanya jadi pengurus nggak kaget, saya juga cerita bingung. Tapi kan yang lain kan tetap nyalain saya. Pasti. Kesangkanya saya punya dendam atau gimana. Iya, kuping orang lu bolongin kan. Terus. Dari situ, yang saya jorokin juga udah nggak masuk lagi tuh. Dia dibawa mau ke rumah sakit, pihak pesantren ke rumah sakit, dan dari pihak rumah sakit juga dia
pokoknya dia udah nggak masuk lagi lah. Jadi saya nggak bisa nanya bener-bener gimana, jelasnya kayak gimana, nggak. Jadi dari situ udah tuh kasus emang ditutup aja gitu. Oh tapi nggak dituntut dari keluarganya? Enggak. Sempat mau dituntut sih, cuma karena emang pas saya nyeritain ke orang tuanya juga, ya orang tuanya bilang, masa sih kamu nggak ada niatan sama sekali buat mendorong dia? Saya bilang ya nggak ada niatan sama sekali. Lama-lama saya naik ke kelas 3 tuh. Saya kan satu kamar sama kelas 6. Kelas 6 itu kalau di pesantren itu kelas 3 SMK. Jadi saya kelas 3 SMP, dia kelas 3 SMK atau disebutnya kelas 6 kan. Nah saya nanya lah ke dia, soal yang udah lama tuh yang kupingnya sampai mau copot gitu kan. Nah dia cerita emang di situ tuh ada penunggunya Di toren itu. Makanya kalau benar-benar kayak kita bercanda-bercanda di situ pasti aja celaka lah. Nggak sekali 2 kali soalnya di situ. Oh jadi beberapa kali ya? Beberapa kali. Tapi yang paling parah itu yang posisi di saya sih, yang dijorokin itu. Jadi mungkin pengurus juga udah cerita kelas 6 tuh ya udah biasa begini mah. Terus emang kasus itu ditutup lah. Jadi emang ketahuan kebongkar lagi yang ya saya ngelakuin. Jadi yang lama-lama tuh mikirnya, oh udah digangguin di situ. Tapi respon dari orang-orang sekitar pesantren tuh kayak seperti memang kayak udah biasa aja gitu ya? Biasa aja. Udah pernah kejadian juga kalau mungkin. yang lama, kalau yang udah lama-lama biasa aja. Tapi Bang Mamdu tahu, pernah nggak ada cerita kalau misalnya tuh yang ibaratnya kena fisik juga yang dulu-dulu? Sempet nggak ceritain? Sempat kayak tiba-tiba ada yang jatuh dari tangga, kayak di selengkat gitu kan kakinya, tapi dia sendirian sampai dia terguling jatuh juga kan sampai ke bawah tuh, dia sendirian, nggak ada yang maksudnya nggak ada yang lihat sama sekali, nggak tahu dia kenapa-napa, cuma udah banyak yang janggal lah. Ngeri juga ya kalau udah sampai fisik loh. Banyak yang janggal lah. Jadi dari situ udahlah, maksudnya jadi emang udah hal biasa di pesantren itu begitu, kayak setan atau goib-goib gitu udah biasa lah. Dan yang lebih parah lagi sih waktu saya yang di lantai 3 itu kan, di kamar saya tuh, ini benar-benar paling serem sih ya. Mimpinya sama, mimpi, cuma ini mimpinya plafon tuh kayak jatuh ke kita. Oh ini mimpi yang beda lagi nih, mimpi baru. Iya, dan pocong itu di atasnya. Ada pocong. Jadi di plafon tuh kan ada bolongan sedikit. Nah, pas saya tidur di bawah bolongan kan kepala saya ke atas tuh. Ada bolongan. Tiba-tiba ada yang nongol di situ. Nongol, saya lihat biasa kan, jadi udahlah maksudnya saya baca-baca doa aja. Sampai ketiga kali saya ngeliat, udah saya udah benar-benar ketakutan lah, sampai baca doa apapun itu. Nah tiba-tiba saya ketidur tuh. Kenapa tidur? Saya mimpi lagi, mimpi yang kayak waktu di kelas itu, mimpi setengah sadar itu. Gitu lagi mimpinya? Mimpinya itu lagi. Nah itu pocongnya jatuh ke atas saya itu. Jatuh nidurin saya gitu. Astagfirullahaladzim. Pas saya lihat, nah posisinya saya langsung kebangun tuh. Langsung saya benar ketakutan lah. Kebenaran ada yang kakak kelas saya itu belum tidur. Saya nanya, kenapa duh, saya mimpi pocong dari yang bolongan situ atau situ. Ketawa dia. Kayak aduh. Oh gila kayak, sih. Berarti udah kayak biasa di sana ya? Biasa. Yang lebih anehnya biasa. Gila cuy. Itu bagi orang iman-imannya kuat biasa. Serem amat tuh santren ya. Terus tiba-tiba dia cuma ketawa, makanya tidurnya baca doa. Dia udah baca doa. Ya udah, maksudnya kapan-kapan tidurnya jangan di situ lagi, kepalanya jangan ngadep yang bolong. Jangan ngadep situ lagi. Nah, yang ngalamin hal itu juga bukan saya doang. Jadi banyak. Hampir semua yang tidur di situ. Hampir semua yang tidur di situ posisinya ke atas plafon yang bolong kotak kecil itu. Pasti mimpinya begitu. Oh jadi kalau iya sih, kalau plafon kan ada kotaknya gitu kan, yang buat tempat kita naik ke atas gitu kan, kalau misalnya ada mau benerin apa-apa gitu. Jadi di bolongan itu tuh. Di bolongan itu kalau kita tidur palanya ke atas ya udah pasti aja. Padahal di lantai 3 ya? Lantai 3. Terus yang emang seremnya, kita lama juga di tindinya kayak ngerasa ngapnya juga kerasa gitu, kayak
takutnya bener-bener namanya di depan muka banget, Di depan gitu. depan banget. Gila lu. Jadi kan kalau orang jatuh barang dari atas tuh pasti kan jatuh ke samping kan, Ya, harusnya. Oh, dia enggak, nempel banget muka. nempel. Itu bisa dijelasin atau mukanya kayak gimana? Mampu inget ya? Pokoknya itu mukanya parah banget sih, udah merah banget, darahnya banyak, bener-bener kayak kayak di film-film lah. Cuma emang nyata banget tuh. Terus saya ya tambah saya cerita juga, yang lain udah pernah ngerasain, dan banyak juga yang pindah gitu kan, yang pindah gara-gara ya mimpiin itu mulu, mimpi apa mulu, jadi tiba-tiba nggak bisa bangun, nafas iya. tidur kan. Dari situ udah, pokoknya tidak selama di lantai 3 itu, Wak. Saya kan pas kelas 3 doang kan pindah ke lantai 3 tuh. Selama di lantai 3 itu benar-benar parah sih itu, karena emang belakangnya makam, sampingnya depannya pemandangan itu pohon nangka. Itu pohon nangkanya itu dari sebelum pesantren berdiri udah ada tuh. Udah ada. Jadi belakang tuh makam tuh, pemandangan gitu. Makam. Nah, dan jadi pas ngelongok gitu tuh makam gitu. Makam. Pokoknya ada jendela belakang tuh, kalau kita buka langsung pemandangannya makamnya. Jadi kanan makam, depan pohon nangka, sebelah kiri ya genteng, pemandangan genteng gedung-gedung lain gitu. Nah terus kan ibarat kata ada banyak kejadian tuh di situ tuh. Itu ada nggak kayak misalnya ustadz, pasti kan ustadz di situ kayak kiainya ada ngelakuin kayak misalnya apa namanya, ruqyah, terus kayak coba doa bareng biar nggak diganggu. Udah sempet nggak sih ngelakuin kayak gitu-gitu? Kalau doa bareng sih hampir tiap malam, Mak. Sebelum tidur tuh emang udah rutinitas tuh. Iya sih, pesantren ya. Pesantren. Cuman maksudnya gini kan, posisinya kan nih orang cerita nih banyak kejadian lah segala macam, pasti ada dong. Pasti Tapi banyak. ada nggak sih kayak mereka lakuin ruqyah gitu atau gimana? Kalau ruqyah sih enggak, cuma kalau emang kayak ustadz datang gitu nih, kayak baca-baca gitu kan, biar dia nggak ngeganggu, udah itu sih sebenarnya nggak tahu emang dia pergi atau nggak apa ya, cuma emang itu mungkin kata penenang doang. Kalau kata ustadz udah aman, jadi biar kita tenang doang. Padahal mah hampir semua yang di kamar itu tuh mungkin sebelumnya gue udah ngerasain itu. Makanya seiring lamanya waktu tuh, itu ditutup. Apanya ditutup? Yang bolongnya itu. Oh, sebelumnya tuh kebuka aja. Buka aja. Serem apa sih kalau kebuka? Karena tadinya itu harusnya mau dipasang apa? Hexos itu buat penyedot ruangan. Hexos. Mungkin gak kepasang, jadi emang ya udah tuh bolong aja. Pokoknya serem banget lah lantai 3. Dan lebih parah lagi, kayak tiba-tiba kipas angin dimatiin nih. Kan ada kipas angin yang nempel di tembok tuh, kita matiin. Tiba-tiba hidup sendiri kipasnya. Terus kan itu posisi kipas itu nggak bisa muter lah. Kipasnya udah lurus aja gitu. Nah tiba-tiba itu kipas muter ngelilingin lah. Langsung muter ngarahin ke kita, ke sana. Oh jadi tadinya manteng. Tadinya manteng, lurus aja gitu. Cuman kipasnya, untuk belok kanan kiri harus ada yang mencet gitu. Harus ada yang mencet. Dan itu benar-benar saya 8 orang lah nyaksiin tuh. Benar-benar ngobrol, enak. Kuat banget berarti ya. Tiba-tiba tuh. Nah itu yang jadi masalah, maksudnya jadi problem lagi tuh kipas sampai setiap malam aja gitu. Sampai tiap malam. Jadi kayak nih bentar lagi kipas muter nih. Bener langsung teng. Nah itu kira-kira di jam berapa tuh kayak gitu? Di malam terus ya, di jam 12-an. 12. Karena emang kalau santri itu maksudnya di pesantren itu emang istirahatnya di jam 11 ke atas sih. Kayak hari-hari maksudnya jam-jam biasa mah tuh nggak ada, emang bener-bener full aja gitu, ngaji sekolah, sholat gitu. Jadi emang malam doang buat bercerita gitu. Itu tuh kipas tuh udah ini sampai yang lebih parah kata teman saya itu, ya maksudnya tuh kipas katanya jatuh. Jatuh, ada bunyi kipas jatuh tuh, dak aja. Tapi pas teman saya lihat nggak ada, itu kipas di tembok aja gitu. Teman saya tuh ngomong kayak, udah. Emang jadi kayak, udahlah nggak usah dilanjut, bahaya kayak gitu. Semakin kita ngomongin tuh kipas, ini semakin jadi ya. Wih, serem juga ya. Lama-lama anak-anak kan nyerah kan, manggil lagi lah kayak yang udah pinter lah gitu Pak Ustadznya. Pak ini ngasih tahu kalau ini kipas gini-gini aja. Oh mungkin itu error, mungkin itu lagi rusak aja kipasnya. Jadi kayak, oh kalau kita ngadu juga emang mungkin namanya kita, kamu kan juga kan pada bisa ngaji aja. Kalau emang ada maksudnya kayak ada gaib-gaib gitu kan pasti takut sama yang ngaji. Ya udah. Tapi gue nggak bayangin berarti lu tiap hari ini uji nyali tuh di kamar ya. Wah gila, 2 tahun.
2 tahun 7 bulan itu. Wah itu kuat banget sih kalau 2 tahun ya. Ibaratnya kan kita rutin. Tapi kan selama kelas 3 itu baru berapa lama tuh? Apanya tuh? Kelas 3 nempatin kamar yang lantai 3 itu baru berapa lama? Itu berarti ya 7 bulan itu. 7 bulan. 7 7 bulan. bulan lama juga. Udah. Tapi ngerasainnya di awal-awal enggak. Di awal 3 bulan berjalan di kamar itu enggak ngerasain apa-apa. Normal-normal aja gitu. Jadi ngerasainnya itu ya namanya kan kalau di santri itu satu kamar bisa 40 orang kan. Dan hampir semua tuh nggak punya kasur, Terus? Jarang yang punya kasur. Jadi pas yang di ngadep bolongan itu, kotak atas itu ada yang punya kasur tuh di bawahnya. Biasanya mah ikut tidur doang niatnya di kasur kan, terus posisi ke atas ya. Ya selalu begitu, nongol melulu. Sampai udah ditutup, tetap aja orang kadang ngeliat masih bolong. Tuh, serem lah. Serem banget berarti ya. Nah terus kan udah rame itu pasti kan satu kelas ngerasain itu. Kalian nyoba gak tuh kayak berdoa ngaji tiap malam nyoba lah lawan ya gitu? itu jadi tiap malam mau masuk kamar nih, ya udah tuh ngaji semua tuh, ngaji aja gitu, tetap aja nggak ini. Tetap aja. Tapi selain itu ada nggak penampakan yang bener-bener kayak satu kelas tuh ngelihat gitu semuanya? Satu kamar sih. Satu kamar. Tapi Ada di lantai 2 itu kejadiannya. Oh beda kamar. Di bawah saya tuh lantai 2-nya. Oh maksudnya bukan teman-temannya Bang Mamdu yang di lantai 3, tapi di lantai 2. Saya waktu itu mau turun, tiba-tiba katanya ada suara cewek, anak kecil gitu naik turun tangga. Suaranya. Itu semua ngedenger. Pas saya turun tuh, dia nanya, lu mau kemana? Kamar mandi, awas udah ada hati. Kenapa emang? Ada yang naik turun suara anak kecil. Masih sih? Udah tuh. Dan saya nanya ke semua yang di kamar itu, bener ya tuh yang takut mah takut. Kalau yang udah kebal mah biasa aja gitu. Gila sih, lantai 2 gitu, lantai 3 gitu. Wah, terus gokil sih. Terus kan kalau santri itu kalau malam nih, misalnya saya kan suka nyuci ya. Nyuci malam, nyuci baju. Oh itu template film horor tuh ya. Lagi nyuci terus serem banget tuh, gue ngebayanginnya serem banget deh serius. Terus nah pas saya nyuci, saya kan bertiga nyuci. Yang satu teman saya tuh lagi nyuci bertiga ngomong, "Duh, gua mau beli rinso dulu ke warung kan, ke kantin." Oh ya udah. Yang posisi masih jam 10 kan. Emang setengah 11 kan atau jam 11 tuh. Kantin tutup. Beli dia 10 apa? Jam 10 malam. 10 malam. Karena mau siang gak bakal bisa nyuci. Nah, nyuci. Waktu nyuci, teman saya beli sabun. Yang satu lagi kan, "Duh, gua ke toilet dulu lah." Pengen berak gitu kan, pengen buang air besar. Oh ya udah, saya mau nyuci aja. Tiba-tiba ada yang masuk tuh ke pintu kamar mandinya. Ada yang masuk mandi, ya kan? Pas dia mandi, kata saya, masuknya kapan ini orang? Saya tanya, siapa di dalam? Nggak jawab. Tapi ada gayungnya. Suara air gitu kayak orang mandi kan? Itu posisinya Bang Mamdu udah lagi BAB? Enggak, lagi nyuci. Dia kan nyuciin di depan kamar mandi nih. Di depannya ada kayak ubin gitu Oh iya paham. Di depan kamar mandinya. Tiba-tiba ada yang mandi. Saya lihat, saya tanya kan siapa di dalam? Nggak jawab. Ya udahlah saya nyuci aja. Kok lama amat nih orang mandi kan? Ada sekitaran 3 menit. Saya tanya siapa di dalam? Suara airnya doang tuh keluar. Teman saya datang kan, yang beli rinso itu tuh, yang buang air bersama belum datang, yang beli rinso datang. Woi, coba itu cek siapa yang mandi. Di mana? Di kamar mandi. Ya. Cek kamar mandi pas dibuka, gak ada orang nggak? Gak ada orang. Lantai kering nggak itu? Kering. Dan teman saya juga nggak denger tuh pas terakhirnya dia ngambil air ke gayung itu. Dia pas dibuka kosong. Wih, serem amat cuy. Dan lu sendirian tuh lagi nyuci? Lagi sendirian lagi nyuci, makanya serem banget. Udah di kamar mandi itu, padahal baru itu kamar mandinya. Nah, udah keesokan harinya saya nyoba mandi di kamar mandi lama lah kan. Kamar mandi lama mah rame aja kan, rame, dan kebenaran airnya juga baru dikuras tuh, air kulahnya, air baknya gitu loh baru dikuras, jadi bersih banget. Malam-malam tuh saya nekat mandi aja lah. Yang lain udah pada tidur mungkin ada sebagian tinggal beberapa orang lah. Mungkin yang kamar mandi tinggal kencing, nggak ada yang mandi. Nah saya tiba-tiba mandi lah. Nah pas saya mandi tuh, saya cuci muka, udah tuh pakai muka sabun, muka saya lagi nyuci, tiba-tiba itu gayung ada di atas. Terbang gitu kan, di
temboknya itu ada kotak kan, yang buat nggak bisa ngeliat kamar mandi sebelah lah. Oh, yang Bisa temboknya nongol nggak pala sampai gitu. atas gitu ya, cuma setengah gitu. Kan setengah. Tiba-tiba saya mau ngambil gayung, mana ini yang sampai ngeliat sebelah mata doang kan. Saya ngeliat, ih ada di atas, ya udah langsung cuci muka aja. Tiba-tiba saya langsung ambil lah, kayak ada sekatan aja gitu lah. Oh, jadi enggak, dia nempel di atasnya gitu. Iya, ini kan tembok nih yang sana yang ke kamar mandi sebelah tuh yang bolong. Nah di bawahnya itu sedikit. Terus saya lihat ada airnya segini. Itu Setengah gayung. melayang atau dia Melayang, nggak main tapi diem. Dia pas saya ambil, ya normal aja gitu. Ngeri amat sih. Makanya dari situ saya Seru udah nggak berani juga mandi loh. malam, nyuci malam Wah, udah nggak berani gokil sih. sih. Gokil. Itu sih udah parah sih, teman-teman saya juga banyak lah yang ngalamin kayak yang lebih sering sih itu kalau kita mau sholat malam sih. Pasti ada aja tuh. Dan lebih parah juga saya nekatin diri lagi udah kelas 3 ini udah lama ya buat sholat malam kan, dan itu saya bertiga. Tapi namanya sholat tahajud kan nggak bisa jadi makmum jadi imam kan, masing-masing. Sendiri-sendiri. Jadi betul. posisinya juga agak lumayan jauh lah. Saya sholat tahajud ke yang 4 kali itu. Saya pas baru begini, tiba-tiba ini saya ada yang nepak. Pas saya kok, maksudnya kan, menjadi makmum kali kan. Cuma, ini kan udah malam, siapa ini? Maksudnya kan kalau emang santri, pasti ngerti nih lagi sholat apa kan. Paham. Enggak tuh, saya pas lagi baca doa kayak mikirin aja, siapa ya? Saya nengok aja langsung. Saya batalin kan, saya nengok, gak ada orang gak. Itu kayak ini ya, kayak apa? Kayak scene film makmum gitu ya. Wah, ngeri amat tuh. Bener-bener nyata itu di tepak. Tapi gitu. temennya Bang Mamdu lagi sholat aja gitu. Sholat aja. Waktu Fokus. udahan tuh. Saya nanya, wih, ada yang nepak. Udah, diemin. Diemin, jangan diomong. Karena emang masjidnya gede banget, Masjid itu 2 lantai lah. Oh, jadi 2 lantai kalian bertiga doang. Dan itu gede banget, sangat gede lah. Jadi takut juga di situ tuh. Dan bahkan teman saya juga sampai ada yang inilah jadi agak aneh gitu. Agak aneh itu gimana maksudnya tuh? Kayak kebanyakan sholat malam terus digangguin terus atau gimana. Jadi dia kayak agak kurang lah. Oh, sampai gitu. Jadi kayak mau sholat tiba-tiba. Sampai sana dia cuma tidur aja di masjidnya. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Ngeri amat. Itu sampai fisik, sampai mental ya. Waduh, serem juga ya cuy. Makanya kayak yang lemah mah gitu. Maksudnya yang mentalnya nggak kuat mah. Ini tapi nggak boleh kita kasih tahu nih pesantrennya di mana. Jangan. Oh, jangan. Wah, serem banget sih di pesantren ini. Hampir semua santri itu pasti ngerasain hal itu lah. Dan satu lagi nih yang saya pernah habis sholat isya. Saya niatnya nggak mau ikut ngaji malam kan. Saya waktu itu 2-an. Nah udah habis sholat isya, habis jam 8:30 tuh mau ngaji kan sampai jam 11 tuh. Teman saya ngomong, ayolah ngaji aja. Udah tidur aja tidur. Tadi jam 11 baru kita ke kamar tuh yang ngaji pulang baru kita ke sono. Tiba-tiba teman saya, gua mau ngaji aja. Ya udah sono setelah yang ngaji setelah saya sendirian. Waktu itu kan emang saya niatnya tidur sebentar. Tiba-tiba saya kebangun jam 12. Dan gerbang buat masuk pesantren itu dari masjid udah ditutup. Saya ketakutan kalau saya masuk ke gerbang itu, saya takutnya sangka habis dari luar. Kalau dari luar tuh kepala saya dibotakin kan. Nah, saya mikir, gitu. Saya mikir takut lah. Ya udah saya paksain aja tuh di masjid. Dan ya gitu, selalu dijailin aja gitu. Sana ini halaman buat sholat ini, kan di depannya ada halaman gede tuh yang buat sholat di luar gitu. Saya di luarnya itu tidur kan, ada kipas saya hidupin. Terus lagi tidur saya tarik kaki ya. Ditarik? Suka ditarik. Gila, serem amat. Itu sendirian tuh? Sendirian. Gelap banget. Kalau saya nyalain saya ketahuan sama pengurus. Oh gila, gue merinding sih. Itu serem banget sih. Kalau saya nyalain lampu, saya ketahuan ya pengurus, saya dihukum kan. Saya paksain tidur. Terus jailin terus pokoknya. Dijailin, sarung saya ditarik. 2-3 kali saya dijailin, saya maksain aja. Gak apa-apa lah saya dihukum. Dan emang sampai gerbang tuh gak ada orang Sama sekali gak ada orang? Sama sekali gak ada orang, mungkin udah pada istirahat. Dan ada tuh teman-teman saya tuh kalau di pesantren itu ada tugas malam tuh. Jadi dia yang bagian bersih malam. Saya manggil-manggilnya dia nggak ngedengar tuh. Jadi pada akhirnya maksudnya saya nggak tidur di masjid jadi tidur di warung nggak jadinya.
Oh, jadi akhirnya cabut pergi warung. Jadi masjid di sana misalnya. Warung tuh ada 10 meter maju dari masjid tuh ada warung. Saya tidur di warung dan alhamdulillah sih sampai ke azan subuh tuh nggak diganggu. Tapi di warung itu ada orang juga nggak? Ada di dalamnya ada rumah. Kayak rumah di depannya warung gitu. Cuma kan emang sepi. Jadi udah sana ya saya paksain tidur di situ lah. Itu sih yang benar-benar kayak makin saya nggak betah nih. Saya emang udah ketakutan sama pengurus juga, ketakutan sama setan juga. Dan yang terakhir sih itu lah, saya kan ngaji sore tuh. Iya. Ngaji habis dohor tuh, sholat dohor tuh kan ngaji sampai ke sholat asar tuh. Nah pulang ngaji itu kan jam 3. Nah, setengah jam lagi mau sholat asar kan istirahat dulu tuh lah. Mungkin yang mau jajan. Nah kan saya kopiah saya basah kan, keringetan gitu, lembab lah. Saya jemur itu lah di pohon nangka yang depan kamar itu. Yang depan 3, tadi itu pohon nangka. Lumayan tinggi lah, ada sekitaran 10 meter lah, lebih lah. Saya taruh tuh, ya karena emang ada kayu. Emang di pohon nangka tuh nggak tahu dah itu kayunya kayak kayu bikinan apa gimana, pokoknya ada yang lurus saya kayunya tuh. Oh itu dahannya, ranting gitu. Ya saya taruh lah peci saya di situ. Ada saya maksudnya bersih dulu lah, bersih. Tiba-tiba maksudnya azan kan, azan asar tuh. Bel bunyi kan, waktu yang udah harus ke masjid. Udah tuh yang lain pada berangkat, saya di kamar tuh saya 3-an, yang lain udah lagi rapi-rapi. Ayo berangkat, tadi aku ngambil peci dulu. Mau ngambil peci dulu yang tadi di pohon. Di atas itu kan di lantai 3 tuh ditutup pak, pakai teralis yang kayak jeruji besi itu. Apanya tuh? Halamannya, ruangannya benar ditutup, jadi biar kita nggak bisa kemana-mana. Oke. Nah saya ngambil tuh naik ke tembok kan, tembok tuh agak naik. Saya ngambil gini, posisi tangan saya doang yang masuk. Tiba-tiba itu teralis 3-3-nya patah. 3-3-nya? 3-3-nya patah. Terus gimana? Saya jatuh ke bawah. Jatuh dari pohon nangka? Dari lantai 3, dari yang ngambil peci ke pohon nangka tuh, saya jatuh ke lantai 2. Dan itu benar-benar tinggal dada saya lah. Badan saya doang tuh yang nyangkut. Harusnya saya ke lantai 1 karena saya jatuhnya ke genteng kan. Oh jadi jatuh ke genteng? Ke genteng nancap saya. Dan pas saya jatuh itu, saya kayak dorong lah. Ada yang dorong gitu. Pas dorong saya jatuh. Saya udah jatuh di bawah tuh saya agak sadar sedikit. Saya ngeliat ke atas dia ada orang dada. Rambutnya itu gondrong itu. Serem amat. Gue merinding berarti. Dari situ saya pas jatuh dari lantai 3 itu saya langsung saya sadar sedikit pas dia dada doang. Oh ada yang dada? Ada yang dada itu dari atas itu dari lantai 3-nya yang saya jatuh tuh dada. Dada saya di atas, kayak bawah tuh dia di atas dada gitu. Dari situ saya pas sadar tuh di rumah sakit kan, baru sadar lagi. Baru tuh kan kayak Ustadz penanya kenapa tadi kejadiannya, coba ceritain. Saya lagi ngejemur peci di pohon nangka. Kan ada teralis itu ditutup, ya kamu kan kenapa bisa jatuh, kan dia udah teralis ditutup, gak bisa kan gitu. Saya naik tiba-tiba pas naik teralisnya copot. Oh kok bisa, lagi kenapa naruh di pohon nangka itu kan. Terus kan emang pohon itu kan udah lama maksudnya emang itu katanya ditebang juga gak bisa. Oh iya, kalau nebang orangnya selalu kena penyakit atau apa aja, ada kendala terus lah kalau mau ditebang tuh, makanya udah ditinggiin aja. Terus habis kejadian jatuh itu terus gimana tuh? Pas terakhir tuh kejadian jatuh, saya nggak balik lagi. Oh nggak, maksudnya berarti gimana keadaan tuh gimana? Parah sih. Parahnya? Habis semua badan pada bekas luka-luka parah gitu kan. Karena emang kenceng banget dari lantai 3 itu. Ada yang patah nggak badan? Patah sih enggak, cuma kayak jadi tangannya kayak agak bengkok aja gitu, nggak lurus banget. Oh geser berarti ya. Ngeri banget sih ya. Ini gangguannya bukan cuma cuma gangguan biasa loh. Oh ini serem banget sih. Dan itu yang terakhir sih yang jatuh di lantai 3 itu yang paling serem, karena dia dada gitu. Tapi Bang Mamdu pastiin tuh nggak ada siapa-siapa selain Bang Mamdu. Ada yang 2 orang juga, dan 2 orang juga emang udah muturin sampai saya jatuh aja dia nggak sadar. Nggak. Oh paham. Serem banget ya. Pas saya udah di genteng tuh, baru dia ngomong, maksudnya baru lari kan. Dia ceritanya mah teman saya begitu. Waktu saya udah di genteng, udah jatuh parah gitulah.
Kirain mah maksudnya udah nggak ada gitu. Tiba-tiba teman saya langsung loncat aja gitu ke genteng tuh. Itu proses ke genteng juga nggak mudah gitu. Iya. Karena emang harus ngancurin teralis itu lagi. Dari lantai 2, kalau dari lantai 2 tuh sama genteng kamar mandi kan jatuh ke genteng kamar mandi nih saya. Dari lantai 2 tuh ke genteng kamar mandi kan rata tuh. Jadi emang teralisnya dihancurin dulu baru saya digotong. Oh, jadi ada pemisahnya tuh teralis itu baru ke genteng. Baru Cuman genteng. lucu ya. Sistemnya berarti ada teralis dulu baru genteng itu. Iya, teralis itu genteng emang karena ditutupin teralis tuh ngerinya bercanda takut ke genteng. Oh, takut biar jatuh. nggak ada apa-apa. Penghalang doang, takut namanya masih pada kecil gitu, sebenarnya bercanda. Terus kelewatan. gimana tuh? Tiba-tiba pokoknya ada lah sekitar 5 menit tuh saya di genteng itu. Baru teman saya tuh yang turun 2 baru sadar gitu. Si Mamdu itu ada di genteng. Tiba-tiba emang ya di teman saya tuh ngomong itu dihancurin dulu tuh teralis tuh sampai masuk orang aja. Baru saya masuk 3 orang baru saya digotong tuh. Karena emang gak ada jalan buat ke situ, ah. Gak ada jalan ke situ. Gak ada jalan. Dan yang punya pesantren juga ngomong kayak maksudnya udah kayak mungkin udah mau diberesin lah, udah mau dibersihin gitu, karena emang gak masuk akalnya. Emang kenapa? Itu teralis kuat banget, kita maksud dorong kencang aja tuh gak bakal kenapa-napa, gak bakal rubuh, gak bakal apa. Saya cuma nyender sedikit ngambil peci tuh itu jatuh. Berarti Bang Mamdu jatuh, teralisnya juga ikut jatuh. Jatuh semua bener 3. Ketiban nggak? Sempet ketiban nggak? Apanya? Ketiban teralis nggak? Kurang tahu sih ya kalau kesitunya mah. Pokoknya saya sadar tuh di rumah sakit. Setelah saya sadar pas pertama jatuh tuh saya ngeliat ya itu di dada doang. Ih, serem amat. Maka dari situ saya bilang, gila sih. pas saya udah ceritain semua ke Ustadz, ya udah saya dikasih waktu istirahat di rumah. Oh, sempat berarti setelah kejadian itu dikasih libur. Kasih libur tuh sampai benar-benar pulih. Boleh pulang berarti. Boleh itu pulang. Posisinya pulang ke rumah atau di rumah sakit dirawat? Dari sama pihak pesantren tuh diantarin ke rumah sakit dulu. Nah dari rumah sakit udah beres semua, udah jahit semua, bapak dia diantarin pulang. Oh. Bahkan keluarga saya juga nggak ada yang tahu gitu. Belum tahu. Taunya pas saya udah di rumah aja. Kenapa pulang? Udah beres ke rumah sakit. Langsung jatuh dari lantai 3. Itu teralisnya udah keropos. Alasannya gitu. Karena emang saya juga kalau cerita takutnya nggak percaya juga orang tua kan, takutnya pengen pulang gitu. Yang udah nggak betah kan. Itu penyakitnya santri tuh ya. Makanya banyak alasan biar pulang ya. Tapi takutnya mikirnya pengen pulang. Makanya udah saya nggak cerita. Ya teralisnya keropos. Emang dari pihak pesantren juga ngomong maksudnya udah jangan bilang ada yang ngejorok atau gimana. Emang saya juga kesalahan saya juga mungkin terlalu kencolan mungkin naruh di situ kan, karena emang posisi panas banget. Naruh paling cuma 15 menit kan kering tuh, namanya kopiah kayak gitu doang. Tiba-tiba udah dari situ jelang sebulan di rumah, mau ke 2 bulan saya nggak balik lagi. Tapi kalau nggak balik lagi wajar sih, itu parah ya. Parah. Jadi gangguan itu bukan cuma suara, bukan penampakan. Kalau sampai fisik, apalagi sampai dada-dada, gila. Gue ngebayangin itu mukanya gimana tuh. Lu inget gak pas waktu jatuh tuh kan pasti kelihatan tuh dada-dada tuh. Mukanya kayak gimana? Mukanya kayak banyak bercak-bercak merah aja. Apa jangan sama kayak pocong itu? Bisa jadi. Yang ada darah-darahnya itu yang tadi lu cerita tadi di awal. Kayak yang pas di tempat wudhu. Yang ngelihat itu tuh. Hampir sama sih. Yang kenapa yang selalu gangguin saya itu di pesantren itu, selama saya di pesantren, yang gondrong mulu. Itu. Terus yang selalu kelihatan dia palanya aja. Kepalanya doang. Yang bisa di lantai 3 dia dada juga itu bener palanya aja yang ngomong. Serem banget sih. Itu serem banget. Nggak, buat gue yang paling serem tuh bahayanya sampai fisik sih. Itu udah nggak masuk logika ya, sampai fisik ya. Tapi jangan-jangan juga nih ya, teman-teman ya, maksudnya plot twist aja ya. Ini kan cuma pikiran gue doang ya. Jangan-jangan teralis itu dipasang pernah kejadian mungkin sebelumnya. Jadi ya kan, kita nggak tahu ya, bisa jadi ya. Cuman kan ya nggak tahu nih, biasanya sampai teralis rapet itu pasti kan takut ada yang jatuh. Jangan-jangan mungkin, ya kita nggak tahu. Mungkin karena emang jadi dibikin safety aja gitu kan. Tapi ya itu serem sih. Terus setelah lu masuk rumah sakit berarti udah nggak kesana lagi? Nggak balik lagi? Nggak balik lagi. Nggak baliknya karena takut gitu ya? Karena emang kayak udah capek ya. Mungkin kalau penampakan biasa. Iya betul. Ya kan? Saya yang benar-benar trauma itu yang
teman saya kupingnya sampai copot. Oh, itu nggak masuk akal juga Iya. sih. Sampai bener hancur lah dia segini. Nama saya dijorokin dari lantai 3 tuh ke bawah itu. Sampai dokter aja ngomong mungkin kok sampai lantai 1 nggak ada. Lewat gitu saya meninggal gitu. Makanya dari situ, wah udah gak masuk akal nih. Wah, ngeri. Udah capek. Ngeri amat. Nah, terus setelah sekarang masih berhubungan baik sama teman-teman yang pernah di pesantren itu juga? Masih berhubungan baik tapi nggak semua sih ya. Cuma Nggak semua. ya grup-grupan aja gitu. Tapi sempat kayak nanya konfirmasi nggak? Dia lanjut di sana masih ada gangguan-gangguan nggak pada saat Bang Mamdu cabut dari pesantren? Kalau saya belum nanya sih ya ke situnya mah, tapi ada teman saya cerita tuh satu tuh, dia cuma ngomong ya tetap ada yang ngeganggu, cuma yang teralis bekas saya jatuh itu jadi ditutup tembok Kak. Nah kan, bener kan? Iya. Sebelumnya teralis rapet, ya kan? Jangan-jangan sebelumnya ada yang jatuh, sampai jadi- Bang Mamdu jatuh ada lagi pakai tembok, kita nggak tahu ya. Jadi tembok segini, atasnya sampai ke atas tuh teralis. Nah itu, Jadi pas terakhir tuh udah ditutup teralis, cuma dikasih bolongan kotak aja gitu, Wih, serem. buat Ya. hawa aja. Tapi serem sih itu sih ya. Selam itu, saya juga benar-benar kena mental itu Kak. Dari situ maksudnya saya benar-benar, oh benar itu ada gitu, yang jahil tuh ada. Nggak tahu dia nggak senang sama saya atau nggak tahu gimana, nggak tahu kesalahan saya apa mungkin. Cuma dari setengah tahun saya awal mulai masuk aja dia selalu gangguin aja. Selalu dia. Tapi Bang Mamdu pernah nggak ketemu sama ustadz atau misal orang pinter atau nanya gitu kayak dia tuh selama ini tuh kenapa sih makhluk itu yang selalu gangguin Bang Mamdu selama di pesantren? Sempet nggak nanya sama ustadz, nanya sama siapa gitu? Kalau nanya sih nggak pernah sih. Nah, cuma yang lebih parah nih, ini mah lebih ke percintaan lah. Selama Percintaan. saya di pesantren tuh sampai saya keluar sekitar 5 tahun saya nggak pernah yang namanya pacaran tuh. Selalu saya deketin gagal sampai saya maksudnya ke guru saya gitu nanya kenapa saya cuma dikasih air aqua dong cuci muka. Oh gitu. Karena Kenapa emang saya cuci muka? orangnya jarang nanya kan, tiba-tiba saya habis cuci muka, alhamdulillah. Gimana alhamdulillah? Banyak. Habisnya nggak banyak, cuma setiap jadi saya lebih pede, terus alhamdulillah langsung saya punya pacar gitu. Habisnya langsung bisa deket gitu. Dari situ tuh saya lama juga. Jadi saya nanya emang kenapa kayak ditutup gitu Oh jadi sosok itu tuh kayak nempelin Bang Mamdu gitu ya? Berarti bukan cowok dong, cewek. mungkin. Atau kita juga nggak tahu ya di dunia begitu ternyata cowok suka cowok juga, kita nggak tahu juga ya. Cuman dia nutupin gitu katanya ya. Iya nutupin. Sampai saya ke rumah sih ya. Sampai saya udah nggak di pesantren aja. Oh iya? Kan waktu saya di rumah tuh saya kan tetap posisi saya selalu di atas. Entah di lantai 2. Nah rumah saya itu kan tingkat ya kan. Saya di paling atas di yang atas lah sendirian, di bawah itu ada abang saya tuh. Abang saya tidur di bawah, saya di atas. Waktu itu saya di atas sendirian Di atas sendirian. Tiba-tiba ya udah sering lah yang lewat. Terus emang rumah saya juga waktu itu pernah disewa sama klinik kan. Jadi emang di atas itu masih tempat-tempat bekas klinik lah. Disewa sama? Klinik, rumah sakit. Klinik. Wih, serem juga loh. Jadi lu nempatin tempat bekas klinik. Karena sayang daripada nggak diisi kan, saya isi lah sama abang saya tuh. Saya tidur di atas, masih WA-an gitu. Di atas berani nggak? Berani, emang kenapa? Udah sering sih ada yang lewat jalan, duk kan atasnya kayu kan Di rumah saya tuh atasnya kayu, dia lewat, duk kalau ada yang jalan, kalau kayu kan kerasa banget kan. Kayak, lemes, diem. Sering banget lewat. Sampai teman saya ada, dia lagi tidur, tiba-tiba dia kebangun nangis. Nangis? Cowok apa cewek itu? Cowok. Bangun nangis, saudara saya tuh. Kayak cuma teriak, ada pocong itu di atas dia katanya. Di atas? Di atas muka dia. Tapi itu sosok yang dulu di pesantren atau beda lagi bang? Kalau sosoknya saya kurang tahu, cuma dia ngomong ada pocong, terus dia teriak histeris gitu Gila gokil loh. Kacau itu, dia teriak, tolong pocong. Saya ke situ kan, kenapa? Cuma teriak, cuma melototin ke atas aja. Pocong kata dia. Saya bangunin, pas saya bangunin dia nginjak ubin aja sakit nginjak kayu itu, kayak nginjak paku. Kayak sakit banget kata dia. Mau didudukin, nangis, sakit. Jadi ini nginjak kayu sakit, sampai akhirnya kita gotong, kita bawa ke rumah sakit.
dan sampai rumah sakit tuh nggak ada penyakit apa-apa. Nggak ada penyakit apa-apa. Itu laki-laki dia. Laki-laki Umur berapa bang? sekitaran umur 15 tahun ya. Oh udah ABG ya. Hmm. Tapi kalau sampai nangis kayaknya nggak mungkin, nggak se-shock itu, dia pasti shock banget itu Itu pasti. shock banget, itu benar shock karena emang sampai rumah sakit dicek gak ada apa-apa. Ini mungkin kayak mungkin sawan atau gimana ini. Emang tadinya bekas ngapain? Nggak ngapa-ngapain dok, dia cuma habis bangun tidur aja. Langsung saya bawa pulang, pas sampai pulang lagi normal tuh, dia langsung normal lah. Di rumah yang sama. Di rumah yang sama. Udah Tapi saya ke atas juga. di atas juga. Akhirnya kan dia sama saya di atas berdua. Akhirnya saya di atas, sering jalannya waktu rame lah anak-anak nongkrong. Saya lagi makan-makan ya. Makan-makan kayak ngeliwat gitu. Nah yang tadi kena apa? Kena pocong tuh, yang masih kecil dia foto. Cekrek aja. Pas foto, kan di belakang ada pintu tuh. Di situ ada kepala cewek. Gimana? Kepala cewek di belakang, kan rumah saya tuh ke belakang ada pintu tuh. Dari atas tuh pintu, jadi kita benar-benar pintu itu dibuka karena kan ngap kan. Nah dia foto dari sini ke arah sono, tiba-tiba ada kepala cewek nongol nih. Serem banget. Foto pertama cekrek gak ada, foto kedua ada, dan udah tuh udah normal, udah beres semua. Dia kan ngeliat HP kan, ngeliat HP dicek lah, coba lihat fotonya mana. Foto pertama aman, foto kedua udah tuh nggak lama dia sadar. Di zoom kan, ini apaan? Itu semua orang tahu, yang di atas itu semua. Tapi masih ada itu fotonya, masih ada nggak sekarang? Fotonya masih ada mungkin di HP saya yang lama. Oh, bawa nggak Bang Mamdu? Nggak bawa. Nggak bawa. Itu, jelas tapi itu banget. saksinya banyak, semua orang saksi di situ. Banyak, ada mungkin ada sekitar 10 orang lah. Dia mau nimbrung kayaknya ya. Dan lama-lama, nggak lama tuh saya nikah kan. Saya nikah. Nggak taunya itu yang penunggu atas yang cewek itu, nggak taunya dia nggak tahu demen apa gimana ya. Jadi dia nggak ikhlas aja gitu. Terus gimana? Terus saya maksudnya ke orang pintar kan nanya, ya dia cuma nyeritain yang di atas tuh setiap ada bujangan yang di atas tuh pasti demen ya. Oh gitu. Demen. Nggak tahu demen, nggak tahu kayak merasa sosoknya temen. apa? Gitu. Nanya sama orang pintar, perempuan. Kuntilanak apa gimana? Waktu sama saya datang ke sono mau ngasih surat undang gitu, mau ngabarin, katanya dia udah nempel aja di sini. Ih serem amat. Dia bisa ngeliat, nanya, katanya itu penunggu atas. Cuma udah akhirnya saya nikah normal. Nah jadi berpindah lah ke yang lain. Selama yang di atas itu udah pasti betah aja. Nggak tahu kenapa betah, dibikin betah aja. Cuma emang jahilnya ada. Dan semua orang yang di atas itu hampir 10 orangan ngerasain semua. Ngerasain semua. Ada yang tapi ketok paku. Berarti masih ada banyak lagi cerita di rumah? Udah sih itu doang. Itu aja. Itu doang sih yang benar parah sih. Nggak, kalau misalnya masih ada banyak, ntar kita bikin 2 episode nih. Kalau misalnya boleh. Yang nonton masih pengen Bang Mamdu, masih ada banyak nggak di rumah? Oh di rumah sih banyak sih ya. Banyak masih banget. Ada lagi. Nah, mungkin bisa nih nanti kita buat bikin 2 episode nih Bang Mamdu nih. Wah tapi ceritanya gokil banget ya. Di pesantren. Wah, tapi itu di daerah Karawaci berarti. Karawaci Binong lah. Setahu gue ya, kalau daerah Karawaci Binong tuh rame kan? Rame. Daerah padat kan? Daerah padat. Nah dia posisinya tuh di persawahan, di mana atau padat atau di persawahan. Tapi kanan kirinya nggak padat? Nggak padat, masih ya benar-benar kayak masih banyak kebun gitu. Tapi serem berarti ya kalau malam ya. Sampai sekarang masih ada pesantrennya? Masih ada. Masih buka? Masih buka. Waduh, tapi berarti jangan kita kasih tahu berarti. Bahaya ya? Bahaya. Wah tapi terus gimana? Bang Mamdu masih dapat kabar nggak temen yang kupingnya kenapa-napa tuh? Kalau dapat kabar sih udah enggak sih. Udah enggak. Cuma orang yang semua pesantren santri baru yang masuk itu pasti tahu saya. Pasti tahu. Karena maksudnya pada ustadz sekarang kan mungkin yang dulu sama saya kan. Jadi selalu nyeritain, jangan begini. Dulu ada yang pernah kejadian begini. Sampai teman terkenal tuh. Kampung halaman saya kan pesantren di sana. Dan dia lagi pulangan ngomong, "Du, kenapa? Emang lu pernah jatuh dari lantai 3?" Kayak sampai sekarang dia masih kenal. Tapi kalau misalnya Bang Mamdu nih, misalkan mau ada yang disampaikan sama yang kemarin temennya kupingnya nggak sengaja kan, itu kan nggak ada sama sekali gitu. Tapi udah sempat pernah minta maaf waktu itu. Udah sempat.
Tapi Udah kalau sempet. misalnya beliau nonton nih, ada yang mau disampaikan nggak? Bisa ucapan minta maaf Pokoknya atau apa? inilah benar-benar minta maaf gitu, kesalahan yang dulu kan emang gak sengaja. Pokoknya sukses terus lah buat teman gua yang keren pokoknya. Oke, pokoknya nggak sengaja ya guys ya. Jadi ya paling ya itu aja ya. Ini bisa kita ambil hikmahnya, berarti 2 tahun tuh panjang juga sih, ya Iya, kan. Tapi ya balik lagi, kalau di pesantren kan godaannya panjang tuh. Ada yang banyak. memang mentalnya kuat. Ya kalau misalnya cuma sekedar kangen kampung halaman atau nggak kuat dalam pembelajarannya masih masuk akal ya. Tapi kalau udah masuk ke ranah-ranah itu, aduh, serem Wah, banget sih. Gua aja sampai beberapa kali shock nih kan, jatuh kuping temen sampai segitunya kan. Wah, sampai itu saya ketemu udah, ya dia kuping ngelipet aja gitu jadi kecil banget. nggak pernah ketemu lagi berarti. Udah terakhir tuh ketemu ya udah lama banget. Yang penting nggak sengaja tapi kan Iya. nggak ada niatan kan. Oke, berarti ya makasih banyak Bang Mamdu udah mampir sama-sama. di cerita malam bareng kita, bareng gua sama tim juga. Mudah-mudahan Makasih banyak, sukses pokoknya terus. Ya mudah-mudahan nggak ada kejadian lagi ya Siap. ke depannya. Amin. Terus juga ya mudah-mudahan temennya yang kemarin udah sehat lagi. Mudah-mudahan nggak ada perasaan gimana-gimana karena ya balik lagi ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita. Paling ada yang mau disampaikan juga salam-salam atau gimana Bang Mamdu? Buat teman-teman di luar sana atau yang pernah ngerasain atau yang lagi jalanin hari-hari di pesantren nih kira-kira yang Pokoknya bisa. buat semuanya gitu yang di pesantren sih udah pasti ngalamin lah hal begini. Cuma intinya tetap istiqomah aja. Oke, luar biasa tuh istiqomah. Ya udah paling itu aja. Sekali lagi makasih Bang Mamdu udah mampir di Cerita Malam. Gua Irfan Rizaldi dan Hamdu. Bang Mamdu pamit. Bye.